Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul itu kalau bicara tidak mungkin dari hawa nafsunya, karena seluruh ucapan Rasul itu murni wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga apapun yang dihabarkan Rasul, baik yang masuk akal ataupun yang tidak masuk di akal, baik yang diketahui hikmah ataupun tidak, baik yang sudah berlaku di zaman Rasul atau yang akan berlaku di akhir zaman, maka seorang mukmin persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan seorang mukmin itu kalau diseru oleh Allah dan Rasulnya, maka kata kunci mereka hanya satu, sami'na wa ata'na. Kami siap dengar, dan kalau itu perintah kami siap melaksanakannya, dan kalau itu larangan kami siap meninggalkannya. Begitulah sifat seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin, karena waktu juga yang tidak banyak, saya ingin membacakan beberapa hadis yang terkait dengan fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan ibrah dan pelajaran untuk kita jadikan sebagai amal saleh kita di akhir zaman ini. Dalam sebuah hadis dari Hudzaifah bin Yaman, ingat Hudzaifah bin Yaman itu salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling paham dengan fitnah, dan itu digambarkan di zaman beliau ketika manusia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan mereka bertanya soal kebaikan. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku jalan ke surga. Ya Rasulullah, apa saja amal yang afdal? Ketika manusia lebih banyak bertanya soal kebaikan kepada Rasulullah, Hudzaifah justru bertanya soal keburukan, soal fitnah yang akan berlaku. Apa alasan Hudzaifah bin Yaman? Karena makhafatan an yudrikani, karena dia takut kalau seandainya dia tidak paham keburukan, justru keburukan itu akan menimpa dirinya. Makanya istilah syair orang Arab, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifu syarra minal khairi fawaqa'a fi. Aku mempelajari keburukan bukan untuk kuamalkan, tapi dengan belajar keburukan sehingga tahu mana buruk mana yang baik, supaya aku mudah meninggalkannya. Dengan mengetahui keburukan-keburukan yang akan terjadi di akhir zaman atas lisan Rasul, supaya kita mudah untuk menjauhinya. Karena fitnah itu ada yang sifatnya seperti gelombang lautan yang tidak bisa dihentikan. Bahkan ada fitnah itu kalau sudah menimpa, maka tidak ada seorang pun yang akan selamat kecuali ditamparnya. Shadaqa Rasulullah. Maka kita harus benarkan apapun yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, kunna qu'udan inda Umar bin al-Khattab. Suatu ketika aku duduk-duduk bersama Amirul Mukminin Umar bin al-Khattab dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ketika itu Umar bin al-Khattab radhiyallahu an kemudian berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. Ayyukum sami'a min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru anil fitnah. Siapa di antara kalian, kata Hudzaifah, yang pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang fitnah yang akan berlaku?
Maka ketika itu manusia mengira bahwa Umar ibnul Khattab Amirul Mukminin mempertanyakan soal fitnah yang berkaitan dengan keluarga, yang berkaitan dengan tetangga, yang berkaitan dengan anak-anak. La'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahlihi wa jarihi wa auladihi ya Amirul Mukminin. Apakah yang ada maksud wahai Amirul Mukminin adalah fitnah seseorang terhadap keluarganya, terhadap tetangganya dan anak-anaknya? Maka Umar bin Khattab mengatakan, la, bukan itu. Karena perkara itu tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqah. Fitnah-fitnah seperti itu bisa digugurkan dengan cara salat, dengan cara puasa, dengan cara sedekah. Bukan itu yang saya maksudkan, kata Umar. Kemudian Umar mengatakan, walakin ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan allati tamuju maujal bahri. Tapi Umar katakan, yang saya maksud adalah, apakah pernah kalian mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berujar bahwa akan terjadi fitnah, yang fitnah itu seperti gelombang lautan. Gelombang lautan, kapal sebesar apapun bisa dihempasnya. Kalau datang gelombang yang sangat besar, kapal mana yang bisa menahan gelombang? Kalau gelombang kecil iyalah. Makanya lihat gelombang lautan ketika Allah Subhanahu wa taala azab kaum Nuh, ada yang selamat? Tidak ada satupun yang selamat. Maknanya fitnah ini tidak ada satupun yang bisa menahannya, karena seperti gelombang yang menghantam. Kemudian Hudzaifah ibnul Yaman ketika itu mengatakan, sami'tu, na'am ana sami'tu, ya aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar senang, kemudian bertanya kepada Hudzaifah, apa yang kau dengar dari Rasul tentang fitnah itu, yang kalau datang akan seperti gelombang yang menghantam itu? Ketika orang-orang pun terdiam karena mereka tidak pernah mendengar dari Rasulullah, hanya Hudzaifah yang mendengar. Maka Hudzaifah ibnul Yaman kemudian mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitan 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan. Akan ditampakkan fitnah-fitnah itu kepada manusia, terhadap hati-hati manusia, kal hasir, seperti tikar yang kemudian tercabut seuntai demi seuntai. Fa ayyu qalbin asyrabaha nukitat fiha nuktatu sauda. Maka barang siapa yang hati seorang mukmin masuk kepada fitnah itu, maka hatinya akan diberikan titik-titik hitam. Wa ayyu qalbin ankharaha, tetapi siapapun yang hatinya menolak fitnah itu, dia lawan fitnah itu, nukitat fihi nuktatul bayda, maka hatinya akan dibeningkan, akan diputihkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hatta tasira ala qalbaini alal abyad wal aswad. Kata Nabi SAW, sampai ketika itu akan terjadi dua hati, akan terjadi dua kelompok, di mana kelompok pertama hati-hatinya putih bersinar, tapi kelompok yang lain hatinya hitam kelam. Kemudian Rasul mempermisalkan, wal akharu aswad murbadan kal quzi muzahhiyan. Maka hati yang hitam itu seperti gelas yang kemudian ditelungkupkan, dan hati itu la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak pernah
mengajak manusia kepada kebaikan dan tidak pernah mencegah manusia dari kemungkaran, illa ma usyriba min hawa, kecuali dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin, di sini Nabi SAW menggambarkan kepada kita tentang fitnah yang dahsyat. Di zaman Nabi SAW fitnah ini tidak terjadi, dan fitnah itu akan terjadi di akhir zaman, dan kita ini umat akhir zaman karena diutus kepada kita Rasul terakhir, maka kita umat yang terakhir yang hidup di permukaan bumi ini. Nabi SAW bersabda di akhir zaman itu akan ditampakkan berbagai macam fitnah. Kalau fitnah itu datang, maka seperti hantaman ombak, antum tidak bisa menghindarnya. Ulama menjelaskan, yang dimaksud fitnah yang membuat hati seseorang itu hitam dan orang yang mengingkarinya menjadi hatinya putih dan selamat dia. Tapi kalau hatinya hitam, dia tidak mungkin selamat dari fitnah ini. Kita lihat berbagai macam fitnah yang disodorkan kepada kaum muslimin hari-hari. Kita tidak bicara tentang orang kafir, kita bicara orang muslim. Ya. Lihat di sekitar kita, banyak fitnah yang tersebar dan berserak. Seperti di tangan saya ini handphone, ini fitnah. Berapa banyak orang-orang yang menggunakan handphone ini lebih banyak menambah takwa, iman dan taatnya kepada Allah Azza wa Jalla, ataukah sebaliknya semakin orang rusak dan jauh daripada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Handphone ini sudah menerjang siapa saja. Anak-anak pegang handphone, rusak dia. Ya. Apalagi antum-antum ya, sekelas antum orang-orang dewasa ini. Handphone itu sudah kayak dompet. Kehilangan dompet, ketinggalan dompet, tidak seberapa khawatir. Kehilangan handphone, khawatirnya luar biasa. Takut dibuka istrinya. Kan gitu ya. Jangan-jangan ada apa-apanya. Dompet mau isinya berapa juta pun nyantai saja. Handphone sekali ketinggalan, was-wasnya luar biasa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, internet ini luar biasa fitnahnya. Lihat ajaran-ajaran yang sesat yang masuk ke dalam internet ini. Situs-situs khawarij masuk di dalam internet ini. Ketika ada anak muda yang kurang ilmu, pengetahuan, kurang akidah yang kokoh, masuk dan berselancar di webnya mereka khawarij, keluar jadi teroris. Siap untuk bunuh diri dan mengebom, dan meyakini bahwa dia akan mati syahid dan sudah disambut bidadari katanya. Ma'asyiral muslimin, belum lagi Syiah yang sudah jelas-jelas mereka sesat dan menyesatkan, mengingkari para sahabat Rasul. Banyak orang yang terfitnah. Kemudian virus liberal yang menyamakan semua agama sama, semua agama satu Tuhan, banyak jalan ke Roma, nanti toh juga ketemu di Roma katanya kita. Banyak jalan, cara, keyakinan, intinya kan ke sorga, nanti juga ditemu di sorga. Mau agama apa saja nggak apa-apa, toh nanti juga ketemu di sorga katanya. Anda tidak bisa membedakan mana tauhid, mana syirik kalau begitu. Islam itu agama kul huwallahu ahad, menyembah hanya satu tunggal, Allah yang esa. Tapi mereka, Allah katakan laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu salah satu daripada tiga. Atau yang mengatakan laqad kafara alladzina qalu innal masiha ibn maryam, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibn maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan.
Dan Allah katakan, wa qalatil yahud Uzair ibnullah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah, dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qaulal ladzina kafaru qatalahumullahu anna yufakun. Apakah sama orang yang mentauhidkan Allah dengan orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan? Atau yang mengatakan Uzair itu anak Tuhan? Tidak sama. Dan virus-virus ini sudah ada. Dan ini fitnah yang luar biasa menggelombang. Banyak orang yang kemudian ikut dengan fitnah itu. Dengan logika dan akal yang menyesatkan mereka. Akhirnya orang-orang yang jahil iya-iya saja. Ini ajaran yang benar, tidak saling mengkafir-kafirkan. Kalau yang dimaksud mengkafirkan orang yang tidak layak dikafirkan, betul, karena tidak boleh kita mengkafirkan orang yang tidak layak dikafirkan. Tapi orang ini dikafirkan Allah, agama ini dikafirkan Allah, agama itu dikafirkan Allah. Ketika Allah mengkafirkan, salah kita katakan mereka kafir. Bukankah Allah yang mengatakan Yahudi kafir, kita katakan Yahudi kafir? Bukankah Allah yang mengatakan Nasrani kafir, kita katakan Nasrani kafir? Kita ini hanya menyambung lidah dari Al-Quran. Kenapa pula datang orang-orang yang mengatakan semua agama sama? Ini fitnah, ikhwatu fiddin. Karena orang-orang yang terkena virus fitnah ini hatinya mulai hitam, sehingga ketika diberitahu ngeyel, tidak mau kemudian kembali kepada ajaran yang benar. Dan ini fitnah yang dimaksud Rasul bergelombang. Belum lagi kemudian ini fitnah syubhat namanya. Belum lagi fitnah syahwat. Kita lihat di masyarakat kita ini. Tempat-tempat lokalisasi, tempat-tempat yang mengundang syahwat. Harusnya pemerintah menutup. Karena justru dengan lokalisasi tempat-tempat maksiat ini selamanya negeri manapun tidak akan berkah. Bukankah Rasul yang mengatakan tidak mungkin sebuah fahisyah itu tampak hatta tu'linu biha, sampai mereka terang-terangan, betul-betul terang-terangan. Dan jangan jauh-jauh, di Batam saja kan terang-terangan tuh. Coba antum lihat malam-malam itu. Bukan laki-laki saja yang menggoda laki-laki, perempuan saja yang menggoda laki-laki, laki-laki menggoda laki-laki. Bang, kemana bang? Hati-hati untuk dipanggil bang-bang itu ya. Ma'asyiral muslimin, ini virus LGBT. Sudah jelas-jelas bagaimana kaum Lut alaihi salatu wasalam diazab. Tidak ada azab yang lebih ngeri daripada azab kaum Lut di dalam Al-Quran. Kalau kaum Nuh hanya dikirim banjir saja, tapi kaum Lut diangkat negaranya ke langit, kemudian dihujani batu, kemudian dilempar lagi, negara itu dihantamkan dengan bumi. La haula wala quwata illa billah. Ini fitnah syahwat ya. Dan itu terjadi di mana-mana. Padahal Nabi SAW bukan hanya itu saja, maka akan terjadi apa? Akan terjadi banyak penyakit allati lam takun madat fi aslafihim. Bahkan dari perzinahan, homoseksual itu, maka akan terjangkit berbagai macam penyakit yang tidak pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Di zaman Rasul bukan tidak ada orang yang berzina, ada. Tetapi sembunyi-sembunyi. Bahkan pelakunya bertobat dan minta dirajam. Tapi di zaman sekarang terang-terangan, baik perempuannya atau laki-lakinya seolah-olah sudah tidak punya rasa malu lagi. Ini fitnah syahwat ya. Lihat anak-anak muda, anak-anak kecil cuma. Kadang orang tua membiarkan anak kecil memegang handphone, sudah jelas-jelas handphone itu merusak dia. Sampai ada anak karena sudah ketagihan handphone diambil sama orang tuanya, seperti orang kesurupan dia. Ada tuh kayak orang kesurupan. Sampai dilempar
Saya baca di koran itu, diambil handphonenya karena nggak dikasih, marah, ambil batu, dipecahin kaca rumahnya itu. Ada anak kayak gitu ya, gara-gara handphone. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ini fitnah di akhir zaman, bergelombang. Ya. Baik fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Kalau fitnah syahwat ini kecenderungan merusak moral, kecenderungan merusak akhlak. Tapi kalau fitnah syubhat ini kecenderungannya merusak agama. Agama seseorang dirusak. Dan ini sudah berlaku, kemaksiatan di mana-mana, lihat. Coba lihat, kesyirikan menyebar di mana-mana. Bahkan kesyirikan di zaman sekarang ini ternyata dibungkus dengan agama. Lihat dukun-dukun paranormal itu. Kalau dulu penampilannya serem, ya, hitam-hitam, kemudian juga kalungnya kalung tengkorak, kemana mau bawa keris gitu ya. Hidupnya juga di perbatasan desa, kadang di gunung-gunung. Sekarang turun gunung, kerisnya jadi tasbih, ya kan? Bajunya sudah pakai jubah, mulai ada zikir-zikirnya, pakai Fatihah lagi. Ma'asyiral muslimin, menyebar kesyirikan di mana-mana. Yang suka tangkal-tangkal ya banyak gitu ya. Kemudian karena hasad soal ekonomi, datang ke dukun, disihirnya warung tetangganya. Macam-macam cerita. Ini tidak ada di zaman Rasul. Ini adanya di akhir zaman. Karena fitnah ini akan bergelombang. Karena banyak fitnah yang dihadapi. Generasi antum saja fitnah sedemikian luar biasa kan. Gimana anak cucu kita? Kita saja fitnahnya ini luar biasa. Alhamdulillah antum bisa hadir di majelis ilmu. Mungkin bisalah kita tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Tapi orang-orang yang tidak pernah hadir di majelis ilmu, orang-orang yang tidak suka dengan masjid, orang-orang yang tidak suka hadir di majelis-majelis taklim, mereka tidak paham ini ma'ruf, ini mungkar. Tidak paham. Orang meninggalkan sholat biasa saja, kayaknya nggak punya dosa kayaknya. Padahal orang yang meninggalkan sholat itu dosanya jauh lebih besar dibandingkan orang membunuh. Kalau ada tetangga membunuh sampai dimutilasi, dimakinya dia, penjahat katanya. Tapi tetangga sebelahnya nggak sholat, biasa-biasa saja. Sehingga tidak jelas mana yang mungkar, mana yang ma'ruf. Dan itu tanda akhir zaman seperti itu, ketika kema'rufan justru dilarang, ketika kemungkaran justru diperintahkan. Ini kacau lagi. Ada orang yang berusaha berdakwah kepada masyarakat, menyebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung dicap macam-macam kan. Radikal, hati-hati, sesat kan itu. Tapi ketika ada ajaran yang sama sekali memerintahkan kepada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibiarkan saja. Anda ini sedang mengingkari yang mana dan sedang menyuruh yang mana? Di sana ada mungkar, di sana ada ma'ruf. Perintahnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Kita disuruh untuk menyuruh manusia kepada yang baik dan mencegah kemungkaran, bukan dibalik. Dari sini ma'asyiral muslimin, ini fitnah akhir zaman namanya. Hadis yang pertama, hadis yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, An Abdullah ibn Umar qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qu'udan fa dzakara al-fitana fa aqsar fi dzikriha. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu suatu ketika duduk bersama Rasulullah dan Rasul sedang membicarakan soal fitnah akhir zaman. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang fitnatul ahlas. Fitnah ahlas. Kemudian Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas Rasul?" Apa fitnah ahlas itu? Maka Rasul mengatakan, "Hiya fitnatun harabun wa harabun.
thumma fitnatus sarra'i dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti yaz'amu annahu minni wa laysa minni innama waliyallahul muttaqun thumma yastalihun nas ala rajulin kawirkin ala dila'in thumma fitnatud duhaima la tada ahadan min hadhil ummati illa latamathu latmah fa idza qilan qata'at tamadat yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira hatta yasiran nas ila fustataini fustatun imanun la nifaqa fi wa tustatun nifaqun la imana fi idza kana dzalikum fangtadirud dajjal minal yaumi awi ghad. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini tentang fitnah, 3 fitnah yang akan berlaku di akhir zaman. Pertama fitnah ahlas, yang kedua fitnah sarra, dan yang ketiga fitnah duhaimah. Apa itu ahlas? Nabi SAW mengatakan ahlas adalah harabun, pakai H besar, harabun, kemudian pakai H kecil, harabun. Harabun wa harabun, peperangan dan pengungsian. Akan terjadi di akhir zaman peperangan, dan dampak peperangan ini akan banyak pengungsian di mana-mana. Dan fitnah ini tidak bisa diberhentikan, karena Rasul menyebutnya dengan kata-kata ahlas. Apa itu ahlas? Ahlas itu diambil dari kata hilsun. Hilsun itu kain yang menempel di punggung unta sebelum pelana. Jadi ini punggung unta, diletakkan kain, kemudian diletakkan pelana di atasnya. Kain inilah namanya hilsun. Ketika Nabi SAW mengistilahkan fitnah itu sebagai ahlas, dan kain yang menempel dalam unta itu berbeda dengan pelana. Kalau pelana itu kadang dipasang, kadang diletakkan, itu pelana. Tapi kain itu akan melekat terus. Seolah-olah fitnah itu akan terus melekat dan akan lama. Peperangan yang akan terjadi di akhir zaman ini akan lama, dan akan banyak pengungsian di mana-mana, dan akan merobohkan bangunan-bangunan, akan merobohkan rumah-rumah, masjid-masjid, orang kelaparan di mana-mana. Itulah fitnah ahlas. Kemudian Rasul menyebutnya summa fitnatus sarra, kemudian fitnah sarra. Dakhunuha, asapnya atau penyebabnya terjadinya fitnah sarra ini dari seorang laki-laki yang mengaku keluargaku, kata Rasulullah. Dia mengaku bagian dari menyebarkan ajaranku, padahal sama sekali dia tidak menyebarkan ajaranku. Jadi fitnah ini muncul dari keturunan Rasul, dari Ahlul Bait. Mereka membawa ajaran, dinasabkan ini ajaran kakek saya, ini ajaran buyut saya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang disebarkan bukan daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu fitnah sarra. Karena Rasul mengatakan inna waliyallah, inna waliyal muttaqun. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang seperti ini. Kemudian thumma yastalihun nas ala rajulin, fitnah yang kedua dari ahlas. Kemudian manusia akan berkumpul mencari para pemimpin yang layak untuk mereka, tetapi tidak dapat pemimpin yang bisa mensejahterakan mereka. Kemudian Rasul menyebutkan pemimpin itu kawirkin ala dila'. Antum tahu pinggul ini? Ini pinggul, wirkin. Dila itu tulang rusuk. Kalau pinggul ini ditahan oleh paha, tulang paha kuat atau tidak? Kuat. Antum bisa jalan kan? Coba kalau seandainya paha ini diganti dengan tulang rusuk,
Kira-kira dia bisa menahan pinggul ini? Enggak akan. Itu maknanya kawirkin alad dila. Artinya bahwa pemimpin ini tidak membawa kebaikan, tidak membawa kemakmuran. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang membawa kerusakan, merusak agama dan dunia. Ini fitnah akan terjadi di akhir zaman. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ada mengatakan sarra di sini adalah fitnah terbentangnya harta. Maka manusia akan berlomba-lomba untuk mengejar dunia, membangun rumah setinggi-tingginya. Lihat, kalau antum lihat daerah Timur Tengah, dulu padang pasir. Sebelum ditemukan minyak kan. Baru setelah ditemukan minyak, gas dan semacamnya, akhirnya Allah bentangkan kekayaan kepada mereka. Mulailah terjadi sabda Rasulullah, yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba mengejar dunia, membangun bangunan setinggi-tingginya. Satu negara bersaing dengan negara yang lainnya. Itu fitnah sarra, bagian daripada fitnah sarra. Kemudian fitnatud duhaimah. Apa fitnah duhaimah? Maka Nabi SAW mengatakan, thumma fitnatud duhaimah, kemudian fitnah duhaimah, la tada ahadan min hadil ummah illa latamathu latmah. Fitnah ini kalau sudah menimpa, tidak ada yang sanggup untuk mencegahnya. Apakah anak-anak, orang dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan, fitnah ini akan menampar semuanya. Tidak ada satupun manusia kecuali ditampar dengan fitnah ini. Fitnah itu duhaimah. Duhaimah diambil dari kata-kata dahmun, artinya gelap. Duhaimah itu gelap di atas kegelapan. Fitnah ini fitnah yang sangat gelap. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mal as-salihah. Bersegeralah kalian untuk beramal saleh. Bersegeralah kalian untuk beramal saleh. Kemudian Nabi SAW, karena nanti akan terjadi fitanan kaqita'il lailil mudlim. Karena nanti fitnah itu akan muncul persis seperti penggalan malam yang tidak ada cahaya sama sekali. Coba kalau seandainya Anda berjalan di kegelapan malam, tidak ada bintang, tidak ada bulan, tidak ada listrik, tidak ada penerangan sama sekali. Antum jalan, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin tiang listrik ditabrak, mungkin pohon pisang ditabrak, batu ditabrak, semua ditabrak. Fitnah itu seperti itu, gelapnya. Semua akan kena tuh. Ya. Makanya Rasulullah SAW kemudian mengatakan, yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada di pagi harinya seorang itu beriman, sore hari sudah kafir. Sore hari beriman, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya, karena dia jual agamanya dengan dunia yang sangat murah. Itulah duhaimah, fitnah syubhat. Pemikiran-pemikiran sesat. Baik dari di luar Islam, seperti umpamanya ajaran-ajaran komunis. Ajaran-ajaran komunis. Ataupun pluralisme. Orang-orang yang hendak menyatukan semua agama. Apalagi hedonisme. Apalagi macam-macam liberalisme. Itu ajaran-ajaran dari luar semua itu. Ataupun ajaran-ajaran dalam Islam itu sendiri. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Qadariyah, macam-macam. Ada ajaran orang yang ngaku Nabi, ada ajaran orang ngaku Imam Mahdi, ada orang yang ajaran ngaku Jibril. Di negeri kita ini orang bisa ngaku. Ngaku Nabi ada di negeri kita ini. Ngaku Imam Mahdi ada dari Medan. Ngaku Jibril ada, perempuan lagi. La haula wala quwata illa billah. Likulli sakitin lakit, setiap yang jatuh dipungut ada saja pembelanya. Gitu ya. Ada saja pengikutnya. Udah jelas-jelas sesat ngaku Nabi, ada pula pengikutnya. Udah jelas-jelas Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah, namanya Muhammad bin Abdillah atau Ahmad bin Abdillah.
Ini nggak ada kait mengait dengan keturunan Nabi, ngaku Nabi, ya ada saja yang mengikuti. Sampai ngaku malaikat Jibril. Bahkan ada yang mendatangkan malaikat pula. Nabi pula didatangkan dia. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu hanya bertindak sesuai dengan perintah Allah. Dia tidak mungkin diperintah makhluk. Bagaimana bisa didatangkan? Ngomong-ngomong Isya jam berapa? Hah? 7.32. 7.32. 1, 2, 3. 5 menit lagi. Iya, kita selesaikan sedikit. Kemudian Nabi SAW bersabda, Qila ifa idza qila inqata'at, apabila fitnah Duhaimah ini sudah selesai, tamadat, datang lagi. Dikiranya sudah selesai, datang lagi. Seolah-olah enggak berhenti Duhaimah ini. Hatta yasiran nas, sehingga manusia terbelah menjadi dua kelompok, fustatain. Fustatu iman la nifaqalah. Ada sekelompok betul-betul di atas iman dan tidak ada kemunafikan di dalamnya. Wa fustatun nifaq la imana fi. Tapi ada satu kelompok itu isinya hatinya munafik, sama sekali tidak ada keimanan. Dan ketika itulah maka tunggulah kemunculan Dajjal sehari atau 2 hari setelahnya. Ada yang mengatakan fitnah ini belum berlaku. Fitnah Ahlas, fitnah Sarah dan Duhaimah ini berlaku nanti 1 atau 2 hari sebelum kemunculan Dajjal. Dan itu yang rajih. Tapi gambaran kecilnya fitnah-fitnah ini sudah berlaku. Kita lihat peperangan dan pengungsian, lihat Irak, lihat Suriah, lihat Yaman, lihat saudara kita yang ada di Myanmar, ditekan, diusir. Mereka tidak tahu menyeberang lautan, terkadang mati di tengah lautan. Meminta suaka ke negara-negara Islam, terkadang diterima, terkadang diusir. Ini fitnah akan terus, karena disebut hilsun masalahnya, akan menempel terus di punggung. Ya. Begitu juga gambaran kecil daripada Sarrah. Manusia sudah disenangkan dengan dunia, dia mengejar dunia, lupa agama. Betapa banyak orang-orang yang kemudian mereka mengejar dunia dan lupa agama, lupa sholat, lupa sedekah, lupa zakat, lupa segala-galanya. Dia pikir hidupnya mau 2000 tahun lagi, padahal kematian dia sudah mengejar dirinya. Kiamatnya sudah dekat. Idza mata ahadukum qamat qiyamatuh. Kalau meninggal salah seorang di antara kalian, tegak kiamat kepada Anda. Ataupun seorang laki-laki yang mengaku membawa ajaran Nabi SAW, mengaku Imam Mahdi, kan ada ya, mengaku keturunan Imam Mahdi, karena dukhanuha, kata Rasul, asapnya, pemicunya itu seorang laki-laki yang mengaku keturunan Nabi. Menyesatkan banyak orang, padahal dia bukan keturunan Nabi. Ya. Ataupun fitnah Sarra ini, kata Nabi SAW, ataupun munculnya para pemimpin yang zalim, para pemimpin yang membuat aturan-aturan yang memojokkan Islam dan menguntungkan orang-orang kafir, menyengsarakan rakyat. Ya. Maka ini fitnah Sarrah. Adapun fitnah Duhaimah, maka fitnah lebih dahsyat lagi, kan ini merusak agama. Fitnah ini merusak agama. Lihat televisi, itu bagian daripada Duhaimah, merusak agama. Terkadang ada nongkrong di televisi itu, subhanallah, lupa zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nongkrong saja. Sekarang televisinya jadi kecil segede gini. Ini ya. Lebih parah lagi yang lebih kecil ini. Maka ini bawa syubhat tuh. Sekarang macam-macam kan di televisi itu, tayangan-tayangan. Pertanyaannya, lebih manfaat mana? Orang nonton televisi itu apa menambah agama? Memang ada ceramahnya, ada kajiannya. Ustaz, saya dengar TV Sunnah. Iya, channelnya 100, TV Sunnahnya 1. Sekali salah pencet dangdutan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, maka syubhat akan menyebar. Karena apa? Orang-orang kafir itu, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
Bagaimana caranya orang Yahudi dan Nasrani itu merusak Islam dari dalam. Okelah, nggak usah umat Islam itu murtad, tidak perlu. Yang penting umat Islam itu jauhkan dari agamanya saja. Nanti rusak sendiri. Begitulah agenda mereka. Ya. Dan subhanallah hari ini kita lihat. Seolah-olah sudah tidak ada wala wal bara kan. Mana yang harus diwala, mana yang harus dibara. Harusnya diletakkan loyalitas kepada Allah, kepada Rasul dan orang-orang yang beriman, berlepas diri dari musuh Allah, musuh Rasul dan musuh orang-orang yang beriman. Sekarang salaman, nggak ada musuh kita. Ayo, ya. Ketika kita katakan lakum dinukum waliyadin, mereka katakan, oh itu tidak toleransi. Ya. Harusnya kita bersama-sama.